Kami dari kelompok BA, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perawatan bayi dalam inkubator. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu Dini Amalia, Eka Putri, Erika Listiana, Eva Rahmawati, Evianti, Fitria Eka, Gusti Cahya, Hayatun Nufus, Iza Zamzami, dan Indriani. Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Perawatan bayi dalam inkubator adalah suatu tindakan medis yang dimana merawat seorang bayi meliputi menjaga, menstabilkan keadaan bayi, dan meningkatkan kesehatan bayi menjadi lebih baik dengan cara memasukkannya ke dalam alat yang bernama inkubator. Inkubator sendiri yaitu suatu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suatu suhu sebuah ruangan supaya suhunya tetap konstan dan stabil. Inkubator juga dapat diartikan sebagai alat yang diciptakan untuk menciptakan kondisi optimal dan suplai oksigen untuk melangsungkan kehidupan bayi seperti situasi dalam kandungan ibunya. Klasifikasi berat badan lahir rendah ada dua. Yang pertama, prematur murni. Prematur murni masa genitasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan berat badan pada masa biasanya disebut dengan neonatus atau kurang bulan sesuai masa kehamilan. Terus yang kedua itu dismaturitas. Dismaturitas, bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa kehamilan. Hal ini disebabkan karena gangguan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebabnya. Kenapa sih bayi bisa dimasukkan ke dalam inkubator? Apa sih sebabnya? Jadi untuk yang pertama, bayi kurang dari usia kandungan 37 minggu. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah yaitu kurang dari 2.500 gram atau di atas 4.000 gram. Yang ketiga, belum bisa menghisap ASI secara maksimal. Yang keempat, suhu tubuhnya belum normal. Yang kelima, bayi mengalami masalah saat persalinan berlangsung. Yang keenam, bayi mengalami cacat lahir, gangguan pernafasan, kejang, hipoglikemia atau gula darah rendah, dan membutuhkan banyak pasokan oksigen. Tanda dan gejala perawatan bayi di inkubator. Yang pertama, umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu. Yang kedua, berat badan sama dengan atau kurang dari 2.500 gram. Yang ketiga, panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm. Yang keempat, kuku panjangnya belum melewati ujung jari. Yang kelima, tulang lawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya sehingga seolah-olah tidak teraba tulang lawan telinga. Yang keenam, lingkar dada sama atau kurang dari 30 cm. Yang ketujuh, lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm. Macam-macam inkubator. Terdapat banyak tipe inkubator dan memiliki fungsi yang sama. Misalnya, terdapat inkubator untuk pemberian oksigen, wadah air untuk memberi kelembaban, suatu fitur udara, kompartemen es, dan suatu sambungan untuk nebulizer. Terdapat akses pengendalian yang mudah dan ada kemungkinan untuk mengubah kipas filter dan sebagian besar inkubator mempunyai termometer interna yang dapat dibaca dengan mudah. Prosedur perawatan pada bayi dalam inkubator. Sebelum memasukkan anak ke dalam inkubator, maka inkubator terlebih dahulu dihangatkan sampai sekitar 29,4 derajat Celcius untuk bayi dengan berat badan 5,7 kg dan 32,2 derajat Celcius untuk bayi yang lebih kecil. Tangki diisi oleh air steril atau distilasi dan popok ditempatkan pada kasur basah. Bayi dirawat dalam keadaan telanjang. Perawatan bayi dalam inkubator. 1. Pengatur suhu lingkungan. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, mencegah terjadinya kehilangan panas badan. Yang keempat, mencegah penanganan yang berlebihan. Yang kelima, menghindari iritasi mekanisme terhadap kulit. Yang keenam, perawatan mata. Yang ketujuh, perawatan hidung. Dan yang terakhir, pemberian makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi pada bayi dalam inkubator. Indikasi yang pertama adalah bayi kurang bulan dalam keadaan sehat ataupun sakit, di mana yang dimaksud di sini adalah bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia 37 minggu ke
kehamilan. Penyebab kelahiran prematur terkadang tidak diketahui, namun pecahnya ketuban lebih awal merupakan salah satu penyebab utama kelahiran prematur. Yang kedua, bayi kecil kurang dari 2000 gram dalam keadaan sehat ataupun sakit. Yang ketiga, bayi lebih dari 2000 gram dalam keadaan sakit, terutama kesulitan nafas. Yang keempat, ada bayi yang mengalami operasi atau pasca operasi sebelum pemulihan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kompleks di mana maraknya penggunaan inkubator pada bayi prematur terdapat permasalahan juga. Yang pertama ada mempertahankan suhunya. Pusat pengaturan suhu di otak bayi itu bayi prematur khususnya masih belum sempurna, sehingga bayi ini masih menjadi mudah kedinginan. Yang kedua itu dari pernafasan, sering lupa bernafas atau berhenti nafas. Paru-paru sebagiannya itu masih kuncup dan membutuhkan usaha besar untuk mengembangkannya kembali. Lalu ada kemampuan menelan dan mencernanya juga belum sempurna. Ada kemampuan untuk melawan bahaya dari luar seperti infeksi masih belum sempurna. Lalu ada kemampuan otot jantung untuk memompa darah memenuhi kebutuhan tubuhnya juga masih belum optimal. Selanjutnya juga ada tingkat ketergantungan secara psikologis sangat tinggi bayi ini, dimana ingin didekap seperti di dalam kandungan. Untuk itulah apabila sudah tidak ada masalah dengan pernafasan dan denyut jantungnya, secepatnya bayi dikeluarkan dari inkubator dan diletakkan ke dada ibunya yang disebut perawatan metode kanguru atau skin to skin contact. Panas badan ibu itu akan mengalir ke bayi yang berfungsi sebagai inkubator alamiah. Nah, denyut jantung ibu juga bagikan irama kehidupan yang menenangkan dan menyemangati bayi yang lemah ini untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang tidak mungkin didapatkan dari inkubator buatan. Nah, dari berbagai macam tersebut, itulah permasalahan dalam penggunaan inkubator pada bayi. Tujuan perawatan dengan inkubator. Yang pertama, penghangatan berkelanjutan bayi. Yang kedua, mencegah infeksi. Yang ketiga, menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai. Yang keempat, memenuhi kelembapan. Yang kelima, memudahkan penanganan, pelayanan, dan pengawasan. Cara penggunaan inkubator. Di antaranya, membersihkan inkubator dengan desinfektan, tutup matras dengan kain bersih, kosongkan air respior, atur suhu inkubator sesuai umur dan berat bayi. Hangatkan inkubator sebelum digunakan. Lepas semua pakaian bayi pada saat pengamatan terapi. Tutup inkubator secepat mungkin. Gunakan satu inkubator untuk satu bayi. Periksa suhu inkubator. Lakukan manajemen penanganan suhu tubuh abnormal. Pindahkan bayi ke ibu secepat mungkin. Suhu inkubator sesuai dengan berat badan bayi. Berat badan lahir 1500, 0-24 jam, suhunya 35-36 derajat Celcius. 2-3 hari, suhunya 33-35 derajat Celcius. 4-7 hari, suhunya 33-34 derajat Celcius. 8 hari, suhunya 32-33 derajat Celcius. Berat badan lahir 1500-2000, 0-24 jam, suhunya 33-34 derajat Celcius. 2-3 hari, suhunya 33 derajat Celcius. 4-7 hari, suhunya 32-33 derajat Celcius. Berat badan lahir 2000-2500, 0-24 jam, suhunya 33 derajat Celcius. 2-3 hari, suhunya 32-33 derajat Celcius. 4-7 hari, suhunya 32 derajat Celcius. 8 hari, suhunya 32 derajat Celcius. Berat badan lahir lebih dari 2500, 0-24 jam, suhunya 32-33 derajat Celcius.
2-3 hari suhunya 32 derajat Celcius. 4-7 hari suhunya 31-31 derajat Celcius. 8 hari suhunya 31 derajat Celcius. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai perawatan pada bayi dalam inkubator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.